الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Pada Jumat kali ini di bulan yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah, baik ibadah yang kita laksanakan dalam keseharian kita atau ibadah yang kita laksanakan dalam setiap pekan, yaitu hari Jumat seperti sekarang ini. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan sempat, sehingga kita masih dapat meluangkan waktu melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita yang tak pernah berhenti, bahkan tak pernah habis-habisnya sampai kita mati. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini adalah keistimewaan bulan Zulhijjah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada pada bulan Zulhijjah. Adalah bulan ke-12, bulan terakhir dalam kalender Hijriah, yang terkadang kita melupakan, bahkan kita tidak pernah tahu urutan-urutan dalam bulan Islam. Ternyata dalam urutan bulan Islam, maka bulan Zulhijjah ini adalah bulan terakhir, yaitu bulan 12. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan 1 di tahun yang akan datang, yaitu bulan Muharram. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki makna Zul artinya memiliki atau yang mempunyai, Hijjah adalah haji. Maka sesungguhnya kemuliaan di dalam bulan Zulhijjah ini, di dalamnya terdapat ibadah haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain dari rangkaian ibadah-ibadah yang lain yang diberikan Allah SWT pahala yang begitu besar di bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah ini juga termasuk bulan haram.
yang dimana Allah SWT mengkategorikannya bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Maka pada bulan ini pun bulan Zulhijjah termasuk bulan haram yang disenyalir kemuliaannya kalau kita beribadah di dalamnya akan diberikan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah, mulai ibadah sunnat yang kita laksanakan seperti apa yang diajarkan Rasulullah, yaitu kita berpuasa 1 sampai tanggal 7. Lalu kemudian di awal bulan itu kita disunnahkan juga untuk berpuasa di hari Arafah. Ibadah-ibadah ini merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang fadilahnya barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 maka diampunkan dosanya 2 tahun, setahun ke depan dan 1 tahun ke belakang yang telah lalu. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin memahami kalimat 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang? Maka ampunan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam rangkaian riwayat-riwayat hadis ini disarahkan di dalam banyak kitab bahwa 1 tahun ke belakang diampunkan oleh Allah atas perbuatan yang telah kita lalui. Tapi 1 tahun ke depan adalah perbuatan yang belum kita lalui, dalam bentuk ampunan Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan dosa-dosa. Maka seandainya itu kita tidak laksanakan, maka sesungguhnya itu adalah ampunan Allah yang telah diberikan Allah 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita ingin mengintrospeksi diri kita di bulan ini tepat bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya banyak memanggil kita di dalam ajaran agama ini. Panggilan yang selalu kita dipanggil dalam setiap waktu adalah panggilan yang pertama adalah panggilan sholat. Setiap waktu di 5 kali sehari semalam Allah memanggil kita dengan panggilan azan, hayya 'alas shalah. Dirikanlah sholat, mari kita laksanakan sholat. Maka panggilan sholat ini kadangkala kita abaikan, kadangkala kita tunda, kadangkala kita tidak mendengarkan dan pura-pura tidak tahu. Panggilan Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 waktu dipanggil oleh Allah, itulah sholat wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Tapi panggilan ini masih dapat dielakkan oleh manusia. Lalu Allah memanggil juga setiap pekan seperti hari ini, hari Jumat. Allah kembali memanggil hamba-hambanya untuk menghadap kepada dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu menuju panggilan Allah. Tinggalkan jual beli, itu adalah lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panggilan pekanan ini adalah wajib hukumnya. Maka tidak ada alasan kita meninggalkan panggilan wajib ini. Maka di awal kami sudah mengatakan bahwa kita bersyukur masih ada iman, sehingga walaupun pekerjaan yang begitu banyak, tapi kita memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada jaminan bahwa minggu yang akan datang, Jumat yang akan datang, kita masih dapat laksanakan dan memenuhi panggilan ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan Allah yang ketiga adalah panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Panggilan ini adalah panggilan yang terkhusus bagi mereka-mereka yang mampu. Tetapi bila mereka tidak mampu, maka cukup mengimani, karena haji adalah rukun Islam, rukun yang harus kita akui keberadaan dalam keyakinan kita, dan yang memiliki syarat yang telah ditentukan adalah man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu melaksanakannya.
Maka paling tidak kita yang belum punya kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, ada niat di dalam diri untuk melaksanakan ibadah haji. Tanamkan niat itu walaupun kenyataannya belum dapat kita buktikan. Tapi bila ada niat berarti kita telah mengikuti dan telah mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang untuk ibadah haji. Buktinya ketika ajaran agama kita, seseorang yang berangkat haji atau umroh, dia menjawab panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah bukti bahwa semua itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang tahun ini belum sempat, atau tahun-tahun yang lalu masih ada halangan, Allah mentakdirkan kita dapat melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya ibadah adalah dengan menutup segala amal itu dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penutup ibadah, penyempurna ibadah adalah menunaikan ibadah haji. Karena itu dia merupakan rangkaian terakhir yang ditetapkan oleh Allah dalam rukun Islam yang kelima. Bagi siapa yang mampu melaksanakan, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi bagi yang tidak mampu, tentu tidak menjadi syarat yang menentukan dia mewajibkan atau tidak. Itu tergantung dari kemampuan yang ada. Tetapi paling tidak niat telah tertanam dalam diri. Apabila ada niat, insya Allah semua tekad itu akan membantu terwujudnya cita-cita kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah panggilan Allah yang tidak dapat kita elakkan, yaitu panggilan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila Allah memanggil untuk kembali kepadanya, maka tidak ada alasan bagi kita menolak panggilan itu. Tak ada lagi alasan kita untuk mengatakan mampu dan tidak mampu. Tidak ada lagi alasan sempat atau tidak sempat. Semua berakhir dalam perjalanan hidup ini. Maka nasihat kita untuk hari ini, jangan sampai panggilan yang terakhir dipanggil Allah, namun kita mengabaikan panggilan-panggilan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah hati kita untuk senantiasa dalam taat kepadanya, memberikan hidayah kepada hati kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung tahun ini, di bulan terakhir dari tahun Hijrah ini, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.